Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, Alam Abadi. Jieyan yang ditarik oleh kekuatan spasial yang sangat kuat, tidak dapat melacak apapun ketika berada di dalam lorong spasial yang tampak membawanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika berada di lorong spasial, Jieyan mencoba melihat ke arah belakang tetapi tidak menemukan apapun. Selain dari itu, ia dapat melihat sangat banyak lorong spasial bercabang, tanda pintu tersebut sengaja dibuat seperti itu. Tampaknya ini seperti yang dikatakan oleh ayah bahwa kami akan dilempar secara acak di alam abadi. Batin Jieyan saat menatap ratusan lorong spasial. Ia sama sekali tidak mampu untuk mengendalikan tubuhnya untuk memilih jalur yang ingin ia ambil. Tubuh akan disedot ke tempat acak, tergantung kuat lemahnya kekuatan spasial yang terkandung. Setiap lorong akan melemah dalam waktu tertentu dan akan menguat di waktu tertentu juga. Dung! Salah satu lorong tiba-tiba bereaksi sangat intens untuk beberapa saat dan Jieyan pun langsung ditarik ke jalur tersebut. Ketika ia melewati jalur, lorong tersebut melemah kemudian karena mencoba menarik Jieyan ke suatu tempat, itu menghabiskan energi spasial di lorong tersebut. Saat lorong spasial yang dimasuki oleh Jieyan melemah, terlihat Guyin yang mendekat ke arah lorong tersebut tetapi dia ditarik ke lorong lainnya sehingga mereka tidak melalui jalur yang sama. Sama halnya seperti rekan Jieyan yang lainnya, mereka semua mengambil jalur yang berbeda-beda karena banyaknya lorong spasial dan mereka tidak bisa memasuki lorong mana yang mereka inginkan walaupun sebelumnya salah satu dari mereka yaitu Changlan sengaja meninggalkan kekuatannya di jalur yang dia masuki. Daratan Utara, Gunung Safir. Lin Si dan Lin Ming menatap ke arah pintu yang perlahan tertutup kembali. Sosok terakhir yang meninggalkan tempat itu adalah Xiao Chen. Tempat ini harus dirahasiakan. Hanya mereka yang berada di ambang ke tingkat abadi dan memiliki kekuatan tempur yang kuat yang diizinkan menggunakan pintu ini. Kita harus memberi tahu semua patriark klan kuno, ujar Lin Ming. Ya, kita harus menyelesaikan urusan di dunia ini dan segera pergi ke alam abadi juga. Balas Lin Si dengan wajah sedikit enggan karena tidak bisa pergi secara langsung. Tetapi sebagai senior tertua di benua Sein, ia harus mengarahkan semua manusia yang tersisa bersama dengan Lin Ming. Jika itu ayahnya Xiao Chen, itu sama sekali tidak bisa diharapkan karena dia pasti tidak akan mau mengurus sesuatu seperti itu. Lin Ming hanya mengangguk setuju. Keduanya pun keluar dari ruangan aneh tersebut lalu memberi formasi tingkat tinggi agar tidak sembarangan kultivator yang bisa masuk ke dalam walaupun tidak ada yang menjaga tempat itu. Wilayah Barat Alam Abadi. Di suatu dunia yang cukup damai, di sebuah pinggiran kota kecil, pusaran spasial perlahan tercipta. Di saat itu juga, satu sosok terlempar keluar dari pusaran spasial. Sosok tersebut tidak lain adalah Jieyan yang telah tiba di alam abadi dalam waktu kurang dari sehari. Setelah keluar, pusaran spasial tersebut lenyap seketika. Bahkan ketika Jieyan menggunakan mata dewa, ia tidak dapat menemukan arah dari pusaran spasial tersebut yang artinya, jika ia ingin pergi kembali ke bintang Sein, ia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari letak bintang Sein yang sangat misterius di 33 surga. Tampaknya hanya aku yang tiba di lokasi ini. Jieyan yang menunggu beberapa saat pun menghela nafas panjang karena tidak ada di antara anggota kelompoknya yang tiba di tempat itu. Saat Jieyan masih mencoba melacak daerah sekitarnya,
Xia Yuer pun langsung keluar dari ruang roh dan memperhatikan daerah sekeliling dengan tatapan penasaran. Jieyan, ki yang ada di sekitar sini memang sangat berbeda dari benua Sein. Ini lebih kuat walaupun lebih sulit mengolahnya. Ucap Xia Yuer saat terbang ke sana kemari dengan antusias. Jieyan juga dapat merasakannya. Ketika ia mencoba menyerap ki abadi, ia mengerutkan keningnya karena akar spiritual miliknya tampak dengan antusias menyerapnya lalu langsung merubah ki di dalam tubuhnya secara permanen. Apa yang terjadi? Batin Jieyan karena ki-nya sedikit tidak terkendali. Xiao Zia yang menatap hal itu dari ruang jiwa pun keluar secara langsung dan berbicara, Jieyan, karena ki di dalam tubuhmu telah melebihi batas kekuatan fana, akar spiritual milikmu akan secara langsung bereaksi. Ketika akar spiritual milikmu diisi oleh ki abadi, itu akan membuat akar spiritual milikmu berevolusi sehingga dapat menampung ki lebih banyak, tetapi itu harus menggunakan ki abadi. Jangan melawan, berkultivasilah seperti biasa karena tubuh manusia secara naluriah berevolusi jika telah mencapai titik kekuatan tertentu. Bisa dikatakan, itu semua dikarenakan akar spiritual yang mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan dan itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Penjelasan singkat Xiao Zia membuat Jieyan paham dan langsung duduk bersila karena memang sudah waktunya untuk menembus tingkat abadi. Ketika Jieyan berkultivasi, ki di sekitarnya diserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ki fana yang ia miliki tampak keluar perlahan melalui pori-pori tubuhnya. Lalu, untuk kita, bagaimana cara menembus tingkat abadi? Xia Yuer yang menatap Jieyan berencana menerobos, tentu tidak mau ketinggalan dan langsung bertanya dengan buru-buru kepada Xiao Zia. Untuk kita para roh, cara menerobos tentu saja sangat berbeda. Ucap Xiao Zia lalu menjelaskan karakteristik roh terlebih dahulu dan apa yang harus dilakukan untuk menebus tingkat abadi. Untuk para roh, hal yang paling penting mereka rubah adalah jiwa mereka karena para roh bisa dikatakan sebagai makhluk yang terdiri dari 70% komposisi yin, yaitu tubuh yang terkait erat dengan kekuatan spiritual. Para roh tidak memiliki akar spiritual seperti para manusia, dan hal kedua yang harus dirubah adalah cara meridian spiritual yang mereka miliki untuk mengolah ki abadi. Itu adalah saluran khusus untuk menyerap ataupun menyalurkan kekuatan spiritual. Penyadapan dengan cara merubah meridian spiritual akan merubah ki mereka menjadi ki abadi. Dan penyaluran menggunakan meridian spiritual baru akan membuat roh dapat menciptakan formasi yang berbasis ki abadi bercampur kekuatan spiritual evolusi serta konsep yang digunakan. Mendengar penjelasan Xiao Zia, mata Xia Yuer yang besar dan berair berkedip beberapa kali. Ia hanya memiringkan kepalanya karena terlalu malas berpikir sehingga ia tidak terlalu mengerti. Melihat Xia Yuer yang tampak bingung, Xiao Zia terdiam karena ia tahu bahwa Xia Yuer pasti tidak mencerna apa yang ia jelaskan. Sebelumnya ketika mereka berlatih juga, hal seperti itu juga terjadi dan hal ini membuatnya sedikit jengkel dan akhirnya menindas Xia Yuer. Tetapi Xiao Zia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu menembakkan seberkas sinar cahaya ke dahi Xia Yuer untuk memberikan informasi cara praktek menebus tingkat abadi. Jadi seperti itu. Xia Yuer memukul kepalan tangan kanannya ke telapak tangan kirinya saat mencerna informasi dari Xiao Zia. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang paling mudah dan merasa tidak puas terhadap Xiao Zia karena sebelumnya memberikan penjelasan yang menurutnya sangat rumit walaupun sebenarnya sudah sangat disederhanakan oleh Xiao Zia agar Xia Yuer mengerti dengan cepat.
Xiao Zia hanya mengabaikan Xia Yuer lalu menatap ke arah Jie Yan. Dengan jumlah Qi yang bisa dia simpan sebelumnya dari Qi Fana, ketika itu dirubah menjadi Qi abadi, kemungkinan kapasitas Qi di dalam tubuh Jie Yan akan mencapai 3-4 kali lipat dari semula, yang artinya dia pasti melompati tahapan awal tingkat abadi. Batin Xiao Zia. Dan tingkatan pertama untuk tingkat abadi adalah transformasi abadi. Episode sebelumnya, menuju alam abadi. Episode berikutnya, ujian petir surgawi. Transformasi abadi, itu adalah tingkatan awal dari kultivator abadi. Walaupun para kultivator di alam abadi menggunakan Qi abadi, jika belum mencapai tingkat abadi, mereka tidak akan dianggap sebagai kultivator abadi. Alasan lainnya mengapa itu disebut sebagai kultivator abadi, itu dikarenakan mereka memiliki umur yang sangat panjang. Untuk tingkat transformasi abadi saja, mereka akan memiliki umur lebih dari 5.000 tahun. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai kultivator abadi. Ciri khas yang membuat kultivator memiliki umur panjang adalah, itu dikarenakan akar spiritual mereka telah dikembangkan sehingga dapat menghasilkan dan juga menyerap Qi abadi. Itu membuat tubuh berevolusi, penuaan sel-sel semakin lambat, dan juga daya tahan tubuh meningkat puluhan kali daripada tingkat fana. Untuk tingkat kultivasi transformasi abadi, itu dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu awal, menengah, akhir dan puncak. Setiap tahapan akan melipat gandakan Qi di dalam tubuh serta pembesaran kapasitas akar spiritual menyimpan Qi abadi. Itu juga membuat umur kultivator semakin panjang. Saat ini, Jie Yan sedang dalam proses terobosan ke tingkat transformasi abadi. Qi abadi tampak diserap ke tubuhnya, tubuhnya saat ini terlihat seperti jurang tak berdasar. Selain dari kapasitas akar spiritualnya yang sangat besar untuk menyimpan Qi, garis darah naga hitam kehancuran membuat penyerapan dan kapasitas Qi di dalam tubuhnya semakin besar. Xiao Zia terus memperhatikan Jie Yan dan mengabaikan Xia Yuer yang mencoba untuk menerobos tingkat abadi juga. Hanya dirinya yang tampak tidak khawatir karena sedari awal, ia tidak akan pernah mengalami hambatan untuk menembus tingkat abadi. Jie Yan pasti akan menembus tingkat transformasi abadi tahap menengah jika dilihat dari kapasitas Qi abadi yang dapat ditampung oleh akar spiritual miliknya. Akar spiritual yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran memang luar biasa. Sementara garis darah Jie Yan yang lainnya sedikit aneh, itu tergabung dengan seluruh jaringan tubuh Jie Yan. Karena itu, jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh Jie Yan untuk menembus setiap tahapan dan tingkatan lebih banyak beberapa kali lipat untuk tingkatan kultivator yang sama. Batin Xiao Zia. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tubuh Jie Yan tampak membengkak sedikit lalu pancaran Qi dan konsep dari tubuh Jie Yan semakin intens. Awan hitam muncul secara tiba-tiba di langit tepat di atas Jie Yan. Percikan petir terlihat dengan jelas yang membuat Xiao Zia mengerutkan keningnya saat menatap adegan tersebut. Fluktuasi petir surgawi. Tampaknya ini dikarenakan kedua garis darah milik Jie Yan. Bahkan alam itu sendiri tidak ingin dia berhasil mencapai tingkat abadi sekalipun. Batin Xiao Zia. Dan ia tahu bahwa Jie Yan harus melewati ujian agar mencapai tingkat abadi. Xiao Zia paham bahwa para kultivator manusia biasanya akan menghadapi ujian petir surgawi jika mencapai tingkat tinggi di level abadi. Sedangkan untuk Jie Yan, ketika dia ingin memasuki tingkat abadi saja pun harus menerima ujian petir surgawi.
Tatapan Xiao Zia tertuju pada Xia Yuer yang masih fokus berkultivasi. Ia pun langsung bergerak membawa Xia Yuer menjauh karena ujian petir surgawi bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan jika Jieyan hanya menerima ujian untuk menembus tingkat abadi awal, petir surgawi itu masih dapat membunuh para kultivator dengan tingkatan kultivasi 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat transformasi abadi. Petir di awan hitam yang ada di langit tampak semakin liar dari waktu ke waktu. Adegan tersebut tentu diperhatikan oleh para kultivator yang berada di kota dekat tempat Jieyan menembus ke tingkat abadi. Kota Pedang. Kota Pedang adalah kota kecil, kota unik yang diisi oleh para kultivator pengguna pedang yang sangat mahir. Selain dari itu, Kota Pedang adalah kota yang dibangun oleh sekte pedang yang terletak di dunia tersebut. Bukan hanya satu kota yang dibuat oleh sekte pedang, dan itu digunakan untuk menangkap banyak kultivator jenius dalam bidang pedang. Kultivator pengguna pedang dikatakan sebagai kultivator unik, apalagi mereka mendalami seni pedang, bukan berfokus pada keahlian elemen. Bahkan jika ada kultivator yang tidak memiliki atribut elemen pada akar spiritual, jika mereka berlatih ilmu pedang mencapai puncak, itu bahkan lebih kuat daripada kultivator pengguna elemen, bahkan banyak dari mereka yang melampaui para pengguna garis darah. Di Kota Pedang, terlihat banyak kultivator pengguna pedang murni yang menatap ke arah langit dengan tatapan serius. Bagaimana mungkin? Apakah ada kultivator yang menembus tingkat Raja Abadi di sekitar Kota Pedang? Salah satu ahli pedang yang terlihat sangat muda, memiliki temperamen unik bertanya dengan nada sangat serius saat ini. Beberapa ahli pedang yang terlihat berusia parabaya juga memikirkan hal yang sama karena adegan petir surgawi telah diketahui dengan luas dan hanya kultivator tingkat tertentu yang menerobos mampu menghasilkan fluktuasi seperti itu. Walaupun Kota Pedang kecil, ada banyak hal yang disembunyikan tempat itu. Alasannya tentu sederhana. Tidak mungkin sekte pedang yang sangat terkenal akan membangun kota kecil di tempat yang sangat jauh dari sekte pedang jika tidak memiliki tujuan tertentu. Ayo kita lihat siapa ahli yang sedang menerobos di sana. Pemimpin Kota Pedang pun langsung mengerahkan banyak bawahannya lalu terbang menuju tempat Jieyan menerobos diikuti oleh banyak ahli pedang lainnya. Bahkan kultivator muda yang ada melihat hal tersebut langsung bergerak. Tetapi ia tidak bisa terbang seperti ahli pedang lainnya karena tingkat kultivasi miliknya hanyalah tingkat transformasi abadi tahap akhir. Untuk para kultivator, mereka hanya akan bisa terbang di alam abadi jika mencapai tingkat kultivasi tertentu. Dan dari itu pun, dapat diketahui bahwa ahli pedang senior yang ada di Kota Pedang adalah ahli yang cukup kuat. Xiao Zia yang telah menjaga jarak bersama dengan Xia Yuer pun memasang ekspresi jelek ketika melacak sangat banyak kultivator kuat yang mendekat. Sial. Jika mereka memiliki niat buruk pada Jieyan, kami tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Batin Xiao Zia dan tidak mungkin untuk dirinya pergi membawa Jieyan yang sedang dalam proses terobosan serta menunggu ujian petir surgawi. Saat para kultivator mendekat, mereka melihat Jieyan yang duduk bersila dengan wajah yang sangat terkejut karena tentu mereka dapat melacak tingkat kultivasi Jieyan. Sebelum mereka berbicara karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, petir berwarna emas meledak dari langit. Blar! Petir raksasa tersebut langsung menghantam Jieyan. Jieyan yang merasakan seluruh bagian tubuhnya merasakan sakit luar biasa, langsung membuka matanya dan di saat itu juga, ia langsung menembus tingkat transformasi abadi tahap awal. Apa ini?
Jieyan yang tidak tahu tentang ujian petir surgawi, mengepalkan tangannya dengan kuat, menggerakkan giginya karena rasa sakit seperti itu sangatlah mengerikan. Tetapi, Jieyan yang awalnya mencoba melarikan diri, mendapatkan pesan terlipat dari Xiao Zia. Ujian petir surgawi. Batin Jieyan saat bertahan lalu petir emas mereda. Ia menatap ke arah langit dengan tatapan serius karena dari apa yang ia dengar dari Xiao Zia, biasanya ujian petir surgawi tidak hanya satu kali tembakan petir saja. Menarik. Aku dapat merasakan kekuatan luar biasa disertai berbagai jenis konsep yang terkandung di dalam petir emas sebelumnya. Kilatan tertentu terlihat jelas di mata Jieyan karena ia merasa ini adalah kesempatan juga baginya. Episode sebelumnya. Alam abadi. Episode berikutnya. Terobosan besar. Alam abadi. Langit masih tetap gelap, awan hitam terus-menerus memercikkan petir berwarna emas yang siap meledak kapan saja. Tepat di bawah awan gelap tersebut, terlihat Jieyan yang tersenyum kecil karena walaupun ia merasakan sakit, ia merasa bahwa ujian petir surgawi adalah kesempatan juga baginya. Saat percikan petir semakin liar, Jieyan pun tidak membuang waktu dan mengaktifkan garis darah naga hitam kehancuran yang memiliki sifat untuk melahap apa saja. Blar! Saat petir emas meledak, itu menghantam tepat di tubuh Jieyan. Sangat terlihat bahwa ia menahan rasa sakit luar biasa. Tetapi, tidak ada yang melihat bahwa ada lapisan aura berwarna hitam kabut yang menyelimuti tubuhnya dan itu menyerap esensi yang terdapat pada petir emas. Jieyan mengepalkan kedua tangannya, menahan rasa sakit tersebut. Ia dapat merasakan ketika ia menyerap esensi dari petir emas, itu membuat dua akar spiritual miliknya semakin kuat. Kekuatannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Di tempat yang cukup jauh, Xiao Zia yang sedang menonton pun menaikkan sudut bibirnya karena sudah menduga hal seperti itu akan terjadi karena telah mengetahui sifat asli dari kekuatan garis darah naga hitam kehancuran. Untuk para kultivator dari Kota Pedang yang menatap hal itu, mereka semua terkejut dan tidak berkata-kata karena baru kali ini mereka melihat seseorang yang menembus tingkat transformasi abadi akan menerima ujian petir surgawi. Siapa pemuda itu? Bagaimana bisa dia menjalani ujian petir surgawi ketika menembus tingkat transformasi abadi? Sungguh sulit dipercaya. Apakah dia jenius tertinggi yang telah muncul sehingga kehadirannya tidak diterima oleh alam? Para kultivator dari Kota Padang berbicara satu sama lainnya dan tidak mengedipkan mata ketika menatap ke arah Jieyan yang terlihat menahan rasa sakit. Bahkan pemuda yang masih lemah di antara mereka menatap adegan tersebut dengan tidak percaya. Walaupun ia masih muda, pengetahuannya bisa dikatakan sangat luas. Ia pernah membaca catatan kuno bahwa ketika seseorang yang memiliki bakat menantang surga ataupun garis darah luar biasa, ketika merubah ki dari fana ke abadi, mereka akan menerima ujian petir surgawi. Ini adalah kejadian yang hanya akan terjadi satu dari miliaran makhluk hidup. Alam tidak pernah mengizinkan seseorang dengan kemampuan yang mampu membalikkan alam semesta terlahir. Inilah mengapa alam membuat ujian petir surgawi agar menghalangi jenius puncak melangkah ke tahap berikutnya. Ketika petir kedua mereda, Jieyan tampak memiliki memar di banyak bagian tubuhnya. Tetapi senyum di wajahnya terlihat semakin cerah. Ia dapat merasakan bahwa kultivasi serta manual yang ia olah akan menebus kapan saja. Ia pun menatap ke arah langit dan berharap bahwa masih akan ada petir yang mencoba membunuhnya. Meskipun Jieyan merasa nyawanya terancam setiap saat oleh petir emas tersebut,
ia masih ingin mengalaminya karena kekuatannya meningkat dengan pesat karena petir emas tersebut. Brit, Brit. Petir kembali memercik yang membuat mata Jie Yan tampak semakin bersemangat. Apapun kau, aku tidak tahu mengapa kau menghalangiku untuk menerobos. Tetapi, aku harus berterima kasih karena dengan serangan yang kau berikan, kekuatanku akan langsung menembus tahap selanjutnya. Kemarilah. Batin Jie Yan saat ia bersiap-siap untuk menerima petir emas selanjutnya. Blar. Petir ketiga yang meledak tampak hampir 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya yang membuat mata Jie Yan melebar seketika. Ia dapat mengetahui bahwa jika dirinya sedikit ceroboh, maka ia akan tewas di tempat. Ia merasa bahwa kekuatan garis darah naga hitam kehancuran saja tidak akan dapat menampung semua petir emas tersebut. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung. Tepat di atas Jie Yan, pusaran ungu raksasa muncul lalu mencoba menahan ledakan petir tersebut. Sesh. Pusaran ungu tersebut melahap sebagian besar dari petir emas lalu pusaran ungu tersebut langsung dihancurkan dan sisa petir emas pun menghantam tubuh Jie Yan. Bom. Tanah di sekitar Jie Yan hancur berantakan, sangat terlihat bahwa walaupun pusaran ungu sebelumnya melahap sebagian besar petir emas, kekuatan penghancur dari petir emas tersebut masih sangat menakutkan. Krak, krak. Jie Yan merasakan tulang-tulang di tubuhnya berdecit saat menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh petir emas. Ia terus mengolah kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Saat manual tersebut mencapai level tertentu saat menyerap esensi dari petir emas, tulang-tulang di tubuh Jie Yan serta semua sel-sel yang ada di tubuhnya tampak didaur ulang. Duar. Petir hitam bercampur kemarahan meledak ke segala arah. Luka-luka hangus yang terlihat di seluruh permukaan tubuh Jie Yan pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lapisan kedua tingkat menengah kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga. Jie Yan berkata dalam hatinya. Selain dari itu, ia dapat merasakan bahwa kultivasinya juga menerobos ke tingkat transformasi abadi tahap menengah. Ini adalah panen yang sangat luar biasa. Selain dari itu, ia dapat merasakan bahwa ki di dalam tubuhnya terus melonjak tanpa henti walaupun ia tahu bahwa itu tidak akan membuatnya menerobos ke tahap selanjutnya. Namun, dengan ki dalam jumlah tersebut, bisa dipastikan bahwa Jie Yan tidak akan lama lagi menerobos ke tingkat transformasi abadi tahap akhir. Jika ia menemukan sumber daya yang seusai, ia pasti akan bisa menerobos secara langsung. Selain dari itu, Jie Yan dapat merasakan bahwa konsep ruang dan waktu miliknya bersama dengan konsep kehancuran telah mencapai tingkat pertama dari tingkat dasar. Sungguh tidak terduga bahwa aku mendapatkan sangat banyak bingkisan. Batin Jie Yan dan ia ingin merasakan lebih banyak petir surgawi. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kultivasinya akan terus meningkat. Saat petir emas hampir mereda, Jie Yan mengerutkan keningnya karena semula ia telah menolak sebagian petir emas karena ia baru saja menerobos. Pedang yang ada di dalam cincin ruang miliknya muncul tiba-tiba. Itu adalah pedang peninggalan ibunya. Pedang tersebut tampak menyerap esensi petir emas yang tersisa dengan kecepatan yang cukup gila. Ini. Jie Yan dapat merasakan aura tertentu dari pedang. Ini adalah hal yang sangat aneh menurutnya. Sebagai pengguna pedang pemula, ia selalu dapat merasakan bahwa ada banyak tingkatan untuk ahli pedang. Tetapi, kali ini Jie Yan merasakan bahwa ketika ia memegang pedang itu, keahliannya seperti akan meningkat dengan sendirinya.
Ia tidak tahu apakah ini adalah fitur spesial pedang atau memang ia memahami esensi pedang karena petir emas sebelum. Tap. Ketika Jiayan memegang pedang ungu tersebut, di saat itu juga petir emas mereda. Sraing. 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 Bila-bila aneh meledak dari tubuh Jiayan ke segala arah dan memotong semua tempat yang dilewatinya. Para ahli pedang yang menatap hal itu, melebarkan mata mereka dan terlihat bahwa mereka sangat bersemangat saat ini. Untuk ahli pedang nomor 1 di tempat itu, pria parubaya tersebut bergetar sedikit dan tidak bisa tidak bergumam kecil. Pemuda itu menerobos dan menguasai niat pedang tingkat pertama, esensi pedang. Semua yang menonton hal itu mengangguk kecil. Mereka tentu sangat familiar tentang niat pedang tingkat pertama. Tanpa menggunakan ki, seseorang mampu melancarkan serangan dari kejauhan sekalipun. Ini menandakan betapa tangguhnya kultivator pengguna pedang. Untuk kultivator yang telah menebus ranah niat pedang esensi pedang, mereka bisa dikatakan setara dengan para kultivator tingkat transformasi abadi tahap akhir. Ini adalah awal dari terobosan dan semakin lama pedang dilatih, itu akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Untuk tahapan kedua dari niat pedang adalah mata pedang. Seseorang yang telah mencapai level itu telah diakui sebagai ahli pedang ternama. Dan tahap akhir dari niat pedang yang diketahui oleh ahli pedang adalah ahli pedang hebat yang telah mencapai ranah niat pedang, jantung pedang. Ini adalah level yang hanya dikuasai oleh ahli pedang yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk melatih ilmu pedang mereka. Ketika mencapai level jantung pedang, maka mereka akan bisa dibandingkan dengan para ahli tingkat tertinggi di alam abadi. Pemuda yang awalnya menonton dari kejauhan, menatap terobosan Jiayan ke level esensi pedang. Niat bertarung di tubuhnya melonjak karena ia sangat ingin melawan seseorang yang memiliki level yang sama dengan dirinya dalam ranah pedang dan tentu saja itu adalah ahli pedang muda. Menarik, untuk mencapai esensi pedang, ahli pedang biasanya akan berlatih selama ratusan tahun untuk mencapainya. Aku mengira bakatku dalam ilmu pedang sudah sangat tinggi karena aku melatih ilmu pedang selama kurang dari 30 tahun. Tetapi pemuda itu, dia terlihat kurang dari 20 tahun. Ini adalah lawan yang sangat layak untuk ditantang. Batin pemuda tersebut. Bahkan untuk ahli pedang senior yang ada di sana menanggap Jiayan sebagai jenius pedang dan sangat menanti dia tumbuh agar mereka dapat melawannya suatu hari nanti. Episode sebelumnya. Ujian petir surgawi. Episode berikutnya. Undangan. Kekuatan ini. Jiayan memasang wajah serius karena ia tahu bahwa hanya menggunakan keahlian pedang saja, ia dapat menyaingi kultivator tingkat transformasi abadi tahap akhir. Dengan gabungan dari kekuatannya, hampir tidak ada lawan di tingkat transformasi abadi tahap akhir. Untuk tingkat transformasi abadi tahap puncak, ia tidak terlalu yakin melawannya. Walaupun mungkin Jiayan mampu bertahan melawan seseorang sekuat itu, ia dapat memastikan bahwa ia akan kalah jika bertarung dalam waktu puluhan menit. Zep. Xiao Zia muncul tepat di sebelah Jiayan lalu berbicara, "Jiayan, jangan senang dengan terobosanmu saat ini. Banyak kultivator kuat yang telah melihat apa yang kau lakukan." Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia, wajah Jiayan langsung berkerut. Ia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya saat menerobos sebelumnya. Ketika ia mencoba melacak siapa yang mengawasinya, ia merasa bisa jatuh ke jurang tanpa sadar kapan saja. Sangat kuat. Batin Jiayan. Walaupun ia tidak dapat melacak apa tingkatan seseorang yang mengawasinya,
ia tahu bahwa ia akan terbunuh ketika salah satu dari mereka mencubitnya. Inilah perbedaan kekuatannya saat ini dengan beberapa ahli yang memperhatikannya. Kerumunan kultivator yang sedang melayang di udara, perlahan mendekat lalu berhenti tepat di jarak hampir 10 meter dari Jiayan. Mereka semua tampak menggunakan pakaian yang sama yang artinya mereka berasal dari satu kekuatan tertentu. Jiayan dan Xiao Zia sangat waspada saat ini. Penindasan yang mereka terima walaupun kerumunan tersebut tidak mencoba menekan mereka terasa sangat mengerikan. "Siapa kalian?" tanya Jiayan dengan nada sangat waspada. Ia tahu bahwa jika ia membuat kesalahan, maka ia akan terbunuh di saat itu juga di depan para ahli yang tiba. Ia tidak mencoba melarikan diri karena tahu bahwa itu percuma saja. Untuk Xiao Zia, matanya menyusut tajam saat menatap satu sosok yang terlihat seperti pemimpin kelompok tersebut. Ia sangat tahu apa tingkatan kekuatan sosok pria paruh baya tersebut. "Selamat atas terobosanmu, pemuda. Dan siapa kami? Kami adalah anggota dari Sekte Pedang yang sedang melakukan tugas tertentu di daerah ini. Bisakah kau mengatakan dari mana kau berasal?" tanya pria parubaya yang menjadi pemimpin kelompok dengan nada acuh tak acuh. Melihat sikap mereka semua, Jiayan tahu bahwa mereka tidak memiliki niat jahat padanya walaupun ia masih merasa waspada. "Aku baru saja naik ke alam abadi dari alam fana." Jiayan membalas dan tidak mengatakan dari alam fana mana ia berasal. Semuanya sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa akan ada ahli pedang jenius dari alam fana di usia yang sangat muda. Untuk mereka yang telah mencapai tingkat tertentu, mereka dapat melihat usia seseorang hanya dengan sekali lirik saja. Luar biasa. Jika kau berasal dari alam fana, kau pasti tidak kenal dengan alam abadi. Hal ini adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi. Selain dari itu, apakah tempatmu berasal memiliki koneksi tertentu di alam abadi? Tanya pemimpin kelompok tersebut. Tidak. Jiayan menggelengkan kepalanya. Walaupun ia mencoba berbohong, ia tidak mengetahui kekuatan apa saja yang ada di alam abadi. Mata semua kultivator yang ada di sana cerah seketika. "Namaku adalah King Tao, anggota dari Sekte Pedang. Apakah kau mau ikut dengan kami dan bergabung dengan Sekte Pedang?" tanya King Tao secara langsung. Ia sangat menghargai bakat pedang milik Jiayan dan merasa sangat disayangkan bahwa seseorang dari alam fana dengan bakat pedang seperti itu akan bergabung dengan kekuatan lainnya selain dari Sekte Pedang. Selain dari itu, King Tao juga melirik sekilas ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer dan tahu bahwa Jiayan juga seorang spiritualis dunia. Akan ada kekuatan tertentu yang akan mau menerima Jiayan hanya dengan itu. Tetapi, King Tao tidak akan melewatkan kesempatan merekrut Jiayan karena memiliki keahlian pedang yang cukup hebat. Bahkan di antara anggota Sekte Pedang, King Tao merasa bakat Jiayan termasuk dalam bakat kelas 1. Saat King Tao mencoba merekrutnya, Jiayan cukup terkejut. Ia tidak menyangka bahwa King Tao tampak sangat menghargainya hanya dari kata-kata undangan itu saja. Untuk Xiao Zia, matanya sedikit menyipit dan mencoba memikirkan tentang Sekte Pedang. Jika itu Sekte Pedang yang aku ketahui, maka itu sangat layak untuk dimasuki. Batin Xiao Zia dan ia pun langsung mengirim pesan telepati ke Jiayan. Bahkan untuk ahli puncak sekalipun, mereka tidak akan dapat melacak Xiao Zia jika menggunakan kekuatan spiritualnya berbicara kepada orang lain. Sekte Pedang. Apakah itu salah satu kekuatan besar di dunia ini?
Tanya Jie Yan penasaran. Ia tentu tidak akan setuju begitu saja dan terlihat mencoba menyelidiki asal-usul Sekte Pedang. Kekuatan di dunia ini. King Tao tampak tersenyum sedikit lalu melanjutkan, Sekte Pedang tidak hanya terbatas pada dunia ini. Jika kau bergabung, kau akan mengetahui bahwa Sekte Pedang lebih hebat daripada apa yang kau pikirkan. Ketika mendengar hal itu, untuk Xiao Zia, ia sangat yakin bahwa Sekte Pedang yang dimaksud oleh King Tao adalah Sekte Pedang yang ia pikirkan. Untuk rekan King Tao yang lainnya, mereka tampak tidak keberatan ketika King Tao mencoba merekrut Jie Yan karena mereka juga mengakui bahwa Jie Yan memang memiliki bakat tinggi dalam berpedang. Tidak jauh dari tempat itu, pemuda yang menggunakan pakaian yang sedikit mirip dengan kelompok King Tao, menaikkan sedikit alisnya karena King Tao langsung merekrut Jie Yan ke Sekte Pedang. Ia ingat terakhir kali bahwa hal yang sama terjadi pada dirinya. Apa yang akan aku dapatkan jika bergabung dengan Sekte Pedang? Jie Yan juga bertanya tentang keuntungan yang akan ia terima. Jika tidak ada keuntungan, maka lebih baik berkelana seorang diri untuk meningkatkan kekuatannya serta mencari keberadaan semua rekannya yang berasal dari bintang Sein. Banyak keuntungan yang akan kau dapatkan ketika bergabung dengan Sekte Pedang. Tetapi semua itu juga tergantung pada keberuntungan serta kontribusimu pada Sekte Pedang. Walaupun mungkin aku ingin merekrutmu saat ini, kau masih akan harus menjalani ujian agar menjadi murid resmi Sekte Pedang sama seperti dia. Yun Che, kemarilah. King Tao berkata lalu menatap ke arah pemuda yang menonton dari kejauhan, bernama Yun Che. Pemuda bernama Yun Che, dengan temperamen seperti bilah pedang yang tajam, menaikkan sedikit alisnya. Ia pun perlahan berjalan ke arah tempat King Tao berada. Saat Yun Che tiba di dekat King Tao pun berbicara kembali. Yun Che adalah rekrutan baru Sekte Pedang. Dia belum diterima secara resmi, tetapi dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi anggota resmi Sekte Pedang. Bakat pedang yang dimilikinya sama seperti dirimu, telah mencapai ranah esensi pedang di usia yang sangat muda. Jie Yan menatap ke arah Yun Che dengan tatapan seksama. Dengan mata dewa, ia dapat melihat bahwa kultivasi Yun Che telah mencapai tingkat transformasi abadi tahap akhir. Tetapi ia tahu dengan jelas bahwa jika Yun Che kultivator biasa, maka dia bisa dikatakan sangat lemah. Namun, ada aura khusus yang menyelimuti Yun Che yang membuatnya tampak sangat tajam. Jie Yan menyipitkan matanya sedikit karena merasa bahwa walaupun Yun Che terlihat lemah di permukaan, ia dapat merasakan bahwa ia membutuhkan banyak usaha agar mengalahkan Yun Che. Tanpa bertanya pun, Jie Yan tahu bahwa keahlian pedang Yun Che pasti sangat hebat sehingga dia tampak sangat berbahaya jika seseorang dapat merasakan aura pedang tajam darinya. Setelah berpikir beberapa saat, Jie Yan pun mengambil keputusan karena ia juga membutuhkan tempat berhenti untuk saat ini serta tempat mencari sumber daya agar kekuatannya meningkat dengan cepat. Dan Sekte Pedang mungkin adalah tempat yang cocok untuknya. Baik, aku akan bergabung dengan Sekte Pedang. Episode sebelumnya. Terobosan besar. Episode berikutnya. Sekelompok musuh mendekat. Persetujuan Jie Yan untuk bergabung dengan Sekte Pedang tentu saja membuat King Tao merasa senang. Rekannya yang lainnya juga sama, mereka semua menunggu masa depan seperti apa yang akan dicapai oleh Jie Yan dalam ilmu pedang. Tentu saja sebagai ahli pedang, mereka semua suka bertarung dengan pengguna pedang lainnya untuk mengasah keterampilan mereka.
Tidak seperti para kultivator pada umumnya yang dapat meningkatkan kultivasi melalui sumber daya, para ahli pedang harus menempa keahlian mereka untuk menjadi kuat. Ayo pergi. Beberapa hari kemudian aku akan membawamu ke cabang sekte pedang di dunia ini. Ucap King Tao dan memimpin Jie Yan ke arah kota pedang berada diikuti oleh semua bawahannya. Menatap King Tao yang melayang di udara lalu terbang ke arah kota, Jie Yan hanya menghela nafas panjang lalu bergerak di darat. Ia tidak bisa terbang saat ini menggunakan Ki, ia bisa saja menggunakan sayap dari garis darah naga hitam kehancuran miliknya, tetapi ia tidak ingin mengekspos kekuatannya saat ini karena ia belum percaya sepenuhnya kepada King Tao dan semua rekannya. Untuk Yun Ce, dia hanya menatap ke arah kepergian Jie Yan diikuti oleh Xiao Zia untuk beberapa saat lalu ia pun bergerak juga. Ia ingin menantang Jie Yan saat ini tetapi tetap menahannya sampai mereka tiba di cabang sekte pedang. Saat bergerak, Jie Yan menatap heran ke arah Xiao Zia yang melayang di udara walaupun kecepatan itu sama seperti dirinya yang bergerak di darat. Ada apa? Apakah kau terkejut karena aku bisa terbang? Kami para roh berbeda dari manusia. Ucap Xiao Zia. Jie Yan hanya bisa terdiam lalu menatap ke arah Xia Yuer yang masih dalam posisi berkultivasi. Bagaimana dengan Yuer? Apakah dia masih lama menerobos? Terobosan kami juga berbeda. Kami tidak akan menimbulkan fluktuasi apapun karena kami hanya perlu merubah sedikit konstitusi pada tubuh kami selain dari menyerap Ki dan memperkuat konsep. Ujar Xiao Zia. Mendengar itu, Jie Yan merasa bahwa terobosan para roh lebih sederhana, tidak seperti kultivator yang harus merubah banyak hal hanya untuk memasuki tingkat abadi. Sesampainya di kota pedang, Jie Yan memperhatikan banyak hal. Kota itu sangatlah kecil, tetapi jumlah kultivator kuat di dalamnya sangatlah banyak. Dari hal ini pun, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting di kota tersebut sehingga sekte pedang mengirim sejumlah kultivator ke tempat itu untuk melakukan sesuatu. King Tao memimpin Jie Yan ke suatu bangunan sederhana untuk tempatnya tinggal beberapa hari sebelum mereka berangkat ke cabang sekte pedang. Kota ini sedikit menarik, aku sekarang paham kenapa sangat banyak kultivator kuat tinggal di sini. Ucap Xiao Zia saat ia melayang di udara sambil menatap ke arah kejauhan tepat di bangunan sederhana tempat mereka tinggal sementara. Apa yang ada di kota ini? Jie Yan mencoba melacak sesuatu tetapi tidak menemukan apapun yang menarik seperti sumber daya atau tempat spesial lainnya. Kau pasti tidak akan tahu. Tetapi, aku tahu dengan jelas bahwa ada sumber biji besi yang sangat langka di tempat ini. Kemungkinan sekte pedang membuat kota kecil di sini untuk menutupi tambang tersebut agar tidak menarik perhatian kekuatan lainnya. Dari jumlah serta kekuatan semua kultivator yang ada di sini, aku sangat yakin bahwa biji besi yang mereka tambang di sini pastikan dapat menempa senjata mencapai kelas Raja Abadi. Ujar Xiao Zia. Kelas Raja Abadi. Tanya Jie Yan heran dengan tingkatan senjata. Semua senjata di alam abadi memiliki tingkatan yang sama dengan tingkat kultivasi. Untuk level senjata Raja Abadi, itu sudah pasti cukup kuat dan berharga di mata 80% kultivator di alam abadi. Ujar Xiao Zia. Oh. Jie Yan merasa pengetahuannya sangatlah dangkal dibandingkan dengan Xiao Zia dan memang sudah waktunya baginya untuk belajar kembali. Lalu, apa tingkatan untuk pedang ini? Tanya Jie Yan saat ia mengeluarkan pedang milik ibunya. Pedang yang ada di tanganmu pastilah sebuah artefak walaupun sudah rusak, artefak juga dibagi menjadi tingkat fana,
abadi dan dewa. Tetapi karena itu sudah pernah rusak, aku tidak tahu apa tingkatannya. Yang menjadi masalah saat ini, siapa yang mampu menghancurkan artefak seperti itu? Ucap Xiao Zia dengan wajah serius saat menatap ke arah pedang di tangan Jie Yan. Artefak. Tunggu, jika pedang ini adalah artefak, apakah ada masalah ketika Changlan memperbaikinya? Tanya Jie Yan karena jika ada masalah, ia pasti akan mencari cara memperbaikinya. Semula aku mengira bahwa pedang yang kau pegang akan menjadi artefak cacat. Tetapi itu sangat salah, pedang itu seperti memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu menggunakan konsep ruang dan waktu. Saat ini, pedang di tanganmu setingkat dengan artefak abadi tingkat menengah. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa ketika pedang itu pastilah artefak dewa sebelum dihancurkan. Ujar Xiao Zia. Artefak dewa. Gumam Jie Yan saat menatap pedang yang ia pegang dengan seksama. Ia selalu merasa bahwa pedang di tangannya memiliki banyak kemampuan walaupun saat ini ia tidak bisa menggunakannya. Ia berpikir kembali dan menduga jika kemampuan pedang itu pastilah terkait dengan konsep ruang dan waktu. Jika ia memperkuat konsep ruang dan waktu miliknya, mungkin ia akan mampu mengeluarkan kemampuan sejati pedang tersebut. Tidak jauh dari kota pedang, sekelompok kultivator terlihat bergerak di permukaan tanah ke arah kota pedang. Beberapa saat kemudian, mereka pun berhenti dan menatap ke arah kejauhan. Kota pedang belum terlihat sama sekali, tetapi mereka tahu dengan pasti tata letak kota tersebut. Semua kultivator tersebut menggunakan jubah berwarna hitam dengan lambang tertentu di dada di sebelah kiri. Itu terlihat seperti gerhana matahari yang lingkarannya ditutupi oleh setengah awan. Jarak kota pedang hanya sekitar 10 km dari tempat ini. Dari informasi yang telah beredar, salah satu anggota elit cabang Sekte Pedang yang bernama King Tao bertugas untuk mengawasi pemindahan biji langka ke Sekte Pedang. Ucap salah satu dari mereka. Sosok tersebut menatap ke arah sosok lainnya untuk meminta pendapat. Bisa dipastikan sosok yang dilihat oleh semua kultivator menggunakan jubah tersebut adalah pemimpin kelompok tersebut. Pemimpin kelompok tersebut tampak berpikir beberapa saat lalu ia pun berbicara, kekuatan King Tao sangatlah tinggi. Aku mengenalnya karena pernah bertempur dengannya sebelumnya. Jika kita ingin mengalahkan semua kultivator yang ada di sana, kita harus menggunakan senjata yang diberikan oleh pemimpin sebelumnya. Maksudmu jimat penyegelan? Tanya salah satu dari mereka dengan nada terkejut. Ya, jimat penyegelan ini sangatlah kuat walaupun memiliki banyak kelemahan. Pemimpin kelompok tersebut mengangguk kecil sambil menjelaskan dan melanjutkan, karena para ahli dari Sekte Pedang sangat berfokus pada keahlian pedang, mereka mengabaikan kemampuan formasi penyegelan. Inilah keuntungan kita untuk saat ini. Jika menggunakan jimat penyegelan ini, kita akan dapat membuat mereka semua membeku dalam waktu sekitar 3 detik. Dalam waktu itu, kita harus membereskan semua ahli kuat dari Sekte Pedang. Hanya itu cara kita agar dapat membereskan mereka semua dan apa yang kita lakukan tidak akan diketahui oleh siapapun dan Sekte Pedang sekalipun. Mendengar rencana itu, semua anggota kelompok tersebut menyeringai kejam. Tentu mereka sangat bersemangat saat ini karena jika misi mereka berhasil, maka mereka akan mendapatkan hadiah luar biasa. Episode sebelumnya. Undangan. Episode berikutnya. Musuh menyerang.